Halo Scorpio, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading untuk kalian ya, Scorpio. Aku akan membacakan terkait percintaan kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan, gitu ya. Video ini diperuntukkan kepada Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Gitu ya. So, kita langsung mulai aja. Dari yang pertama, aku akan membacakan dulu terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya, sejauh kamu menonton video ini. Gitu ya. So, let's see. Kita punya Wheel of Fortune. Kita punya Two of Cups. Kita punya The Devil. Dan yang terakhir kita punya The Moon. Gitu ya. So, Scorpio, kalau kita bicara perasaan dia kepada kamu, apakah masih sayang, apakah masih cinta? Iya. Sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, dia masih ada perasaan sayang dan cinta terhadap kamu. Hanya saja, memang perasaan dia nggak stabil nih. Perasaan dia naik dan turun. Ada kalanya perasaannya kuat banget, ada kalanya dia optimis banget akan keberlanjutan atau perkembangan hubungan kalian, tapi ada kalanya dia agak merasa terbebani untuk menjalani hubungan kalian. Gitu. Tapi kapanpun perasaan dia lagi down, kapanpun dia berada di kondisi yang kurang baik dalam aspek perasaannya kepada kamu, entar cepat atau lambat bakal membaik lagi karena basically emang perasaannya ada. Keinginan untuk bisa berhubungan secara heart to heart, komunikatif, personal, mendalam, rutin, solusional, itu ada gitu. Satu sisi ada kalanya dia tuh um, bener-bener udah obses banget sama kamu. Obses dalam artian dia tuh merasa ada kalanya dia merasa kayak dia tuh nggak bisa hidup tanpa kamu. Bener-bener udah terikat kepada kamu. Ada kalanya dia berpikir seperti itu. Tapi ada kalanya dia merasa hubungan kok menyebalkan ya. Kok hubungan nggak sehat ya? Nah, nggak sehatnya menurut dia tuh seperti apa? Nggak sehatnya menurut dia adalah aku menangkap energi di sini di mana dia merasa ada kalanya kamu Scorpio agak bawel kepada dia, agak cerewet kepada dia. Itu menurut sudut pandang dia ya, bukan kata aku. Jadi apa yang aku sampaikan itu bukan berdasarkan opini pribadi aku, bukan. Tapi ini aku menangkap energi dia. Menurut dia, ada kalanya kamu cerewet kepada dia dan kamu bawel kepada dia dan kadang dia merasa lelah, merasa capek dan kadang kesel, keselnya banget-bangetan. Tapi ada kalanya dia merasa senang dicerewetin, diposesifin gitu. Dia kadang senang gitu balik lagi. Perasaannya nggak stabil. Ada kalanya dia merasanya gini, ada kalanya perasaannya gitu. Tapi kapanpun perasaannya sedang di kondisi yang kurang baik gitu ya, down, merasa terbebani, kesel, ntar as soon as possible, cepat atau lambat dia bakal naik lagi. Karena ya basically perasaannya ada gitu. Um, aku melihat apa sih yang menjadi isu dari ketidakstabilan perasaan ini gitu ya. Tadi aku udah sebutkan satu, yaitu ada kalanya dia merasa kamu bawel nih gitu. Ada kalanya dia merasa kamu bawel gitu ya, kamu terlalu posesif, overprotective kepada dia, ada kalanya dia tidak nyaman di sana. Dan juga ada penyebab lainnya di sini aku menangkap adanya isu pihak ketiga gitu ya. Baik dari kamu yang dealing dengan orang lain Scorpio atau dia yang dealing dengan orang lain, tapi ada isu pihak ketiga. Di sini yang berdampak ke perasaan dia terhadap kamu jadi nggak stabil gitu ya. Aku menangkap energi dan kondisi seperti itu, gitu ya. So, untuk yang selanjutnya, aku akan membacakan terkait hubungan kalian ke depannya akan seperti apa, gitu ya. So, let's see. Kita ada berantakan. Bentar. Kita ada The Hermit. Kita ada Judgment.
kita ada Five of Cups, dan kita ada Two of Pentacles, gitu ya. Untuk kedepannya, Scorpio, kondisi hubungan ini, kondisi ini adalah lebih ke sudut pandangnya dia, gitu. Jadi apa yang akan aku bacakan ini lebih ke kondisi hubungan kalian dari perspektifnya dia, gitu. Dimana kedepannya aku melihat dia masih sayang sama kamu. Kedepannya perasaannya dia terhadap kamu masih ada. Dia masih mau mempertahankan hubungan dengan kamu. Tapi satu sisi lainnya, dia ada rasa lelah, ada rasa jenuh. Apa penyebabnya? Aku rasa, Scorpio, kamu benar-benar perlu untuk introspeksi atau evaluasi terkait bawel ini, gitu. Tadi kan aku bilang, ada beberapa dari dia yang ngerasa kamu terlalu bawel nih kepada dia. Terlalu overprotective, terlalu posesif. Dan somehow itu bikin dia jenuh kadang. Dan kedepannya, dia merasa kamu masih akan tetap bawel, atau justru semakin bawel, sehingga bikin dia capek sendiri. Bikin dia semakin jenuh. Nah, aku merasa kamu perlu melakukan evaluasi apakah benar kamu seperti itu. Karena baik lagi, bawel ini atau overprotective ini, posesif ini bukan aku yang bilang gitu, bukan pernyataan subjektif aku, bukan, tapi itu sudut pandangnya dia. Nah, sudut pandangnya dia itu bisa aja benar, bisa aja enggak. That's why kamu perlu introspeksi gitu, kamu perlu evaluasi. Kalau semisalnya memang benar kamu ternyata overprotective, kamu posesif, kamu bawel, cerewet kepada dia, maka sadari itu, terima bahwa kamu memang pernah bawel, tapi kemudian perlahan-lahan diubah. Jangan sampai kamu udah evaluasi, lalu ternyata emang benar kamu seperti yang dia katakan, bawel atau cerewet atau overprotective, posesif, tapi kamu denying, enggak, aku nggak seperti itu, jangan seperti itu. Denying tidak akan membawa kamu kepada perkembangan. Kalau kamu menerima, gitu ya, kalau kamu menerima apa yang merupakan kekurangan kamu, kalau kamu menerima bahwa kamu ada kekurangan atau kelemahan di beberapa aspek. Ketika kamu menerima, maka jalan kamu untuk berubah, untuk berkembang itu akan lebih lancar, akan lebih terbuka. Jangan lupa kalau kita sebagai manusia, esensi kehidupan ya untuk belajar, untuk terus berkembang. Salah ya wajar, nggak sempurna ya wajar. Kalau kita sempurna, kalau kita nggak pernah salah, ya kita nggak akan pernah belajar, nggak akan pernah berkembang, gitu. Nah, balik ke topik, aku melihat ke depannya dia, entah kenapa aku ngerasainnya spread kedua ini yang membacakan terkait hubungan kalian ke depannya, itu lebih ke kondisi hubungan kalian dari perspektifnya dia, gitu. Biasanya, yang aku tangkap selalu energi yang setara antara kamu dengan dia, energi satu sama lainnya. Tapi di bacaan kamu, Scorpio, aku lebih ngerasainnya ini adalah kondisi hubungan kalian ke depannya, tapi cenderung ke perspektif dia, gitu. Dia merasa capek, lelah ke depannya, dikarenakan menurut dia, kamu masih um, bawel, cerewet, overprotective, posesif, atau bahkan lebih dari yang sekarang ini sudah kamu lakukan. Aku juga tadi mendengar kata menuntut. Jadi possible ke depannya dia akan merasa bahwa kamu ada menuntut dia sesuatu gitu. Dan dia merasa kamu nggak mencintai dia apa adanya gitu. Aku menangkap energi di sana. Tapi walaupun dia lelah, walaupun dia jenuh, hubungan aku lihat masih bertahan. Bukan yang dia lelah atau dia jenuh, lalu dia langsung mundur. Enggak, aku nggak melihat seperti itu. Kedepannya hubungan masih bertahan. Cuman ya kondisinya emang kurang baik. Dianya merasa lelah. Dianya merasa jenuh gitu. Aku merasakan energi di sana gitu ya. Kamu benar-benar perlu untuk evaluasi di bagian um, bawel ini atau cerewet ini gitu ya. Evaluasi atau introspeksi bukan karena untuk semata-mata tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kalau udah tahu salah, maka kedepannya harus gimana, harus melakukan apa. Itu tujuan evaluasi, tujuan introspeksi gitu ya. Dan kenapa kedepannya walaupun dia makin lelah, dia masih tetap bertahan.
Karena basically perasaannya ke depannya masih ada, dia sadar sekali akan hal itu, dan dia tidak mau gegabah dalam bertindak. Dia nggak mau um, dia nggak mau mengambil keputusan di saat dia lagi lelah. Karena kalau lelah kan pikiran nggak stabil, emosi nggak stabil, dia nggak mau kalau mengambil keputusan yang ternyata ntar dia sesali. Dia nggak mau seperti itu. Gitu. Even ketika dia lelah pun, even ketika dia sedang emosional pun, atau dia tidak stabil pikiran dan juga emosinya, tapi dia berusaha untuk jangan sampai mengambil decision yang besar. Apalagi kalau udah bilang putus atau mundur, itu kan decision besar gitu ya. Dia nggak mau mengambil decision yang besar di saat dia sendiri masih nggak stabil. Dia nggak mau mengambil keputusan di saat dia tidak bisa berpikir secara jernih. Gitu ya. Oke. Dan juga untuk kamu gitu ya, dan untuk aku mendapat energi lainnya. Kalau misalnya kamu resonate dengan kondisi ada isu pihak ketiga di sini, baik dari kamu yang dealing dengan pihak ketiga dengan orang lain atau dia yang dealing dengan orang lain, kedepannya dia belum akan bisa decide nih. Kedepannya dia belum akan bisa decide um, satu di antara berdua gitu. Kalau misalnya dia yang um, berhubungan dengan orang lain, kedepannya dia belum akan bisa decide harus bagaimana, harus dengan siapa. Kalau kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, maka kamu belum akan bisa mendecide siapa yang akan kamu perjuangkan seutuhnya, gitu. Dan karena belum bisa mendecide, alhasil dia masih bertahan dengan kamu, tapi juga bertahan dengan yang lain, atau kamu juga masih bertahan dengan dia juga dengan yang lain. Alhasil hubungannya gitu-gitu aja, gitu. Dan somehow itu melelahkan, baik untuk kamu atau untuk dia atau bahkan berdua, gitu ya. Jadi ada dua energi yang berbeda gitu ya. Yang pertama, energi pertama tadi dari sisi dia merasa kamu akan semakin bawel atau tetap bawel atau semakin bawel dan dia lelah. Tapi dia masih bertahan karena basically dia masih sayang. Energi kedua, siapapun yang berdealing dengan orang lain, kedepannya belum akan bisa mengdecide satu saja di antara dua orang atau lebih pilihan yang ada. Sehingga semua hubungan masih dipertahankan dan somehow itu melelahkan untuk kalian berdua. Gitu ya. Oke, untuk sarannya aku bakal lihat, we'll see. Let go of control issue. Two of Wands. Death. Lalu the Sun. Seven of Wands. Dan terakhir kita punya the Hermit. Oke. So, Scorpio. Sarannya sebenarnya gini. Kamu diminta untuk lebih santai aja dalam ngejalanin hubungan. Walaupun aku tahu nggak akan bisa semudah itu untuk eksekusinya. Tidak akan dengan mudah kamu bisa santai menjalani hubungan seperti dengan mudah aku berbicara santai aja gitu. Nggak akan bisa. Tapi coba. Karena aku melihat ini perlu kamu introspeksikan gitu. Ini yang aku tangkap gitu ya. Tapi aku melihat ada kondisi di mana terkadang atau bahkan sering kamu tuh terlalu memaksakan kondisi. Contohnya gimana? Misalnya, sekarang ini dia lagi capek, baru pulang kerja, misalnya. Dan kamu tahu dia baru pulang kerja. Kamu tahu dia capek. Tapi kamu tetap mau chatting sama dia atau video call sama dia atau voice call sama dia. Padahal dia lagi capek, dia butuh waktu sendiri. Tapi kamu nggak mau tahu, kamu maunya call sama dia. Kamu maunya komunikasi sama dia. Itu coba diubah gitu. Karena kamu memaksakan sesuatu untuk terjadi di kondisi yang kurang tepat. Kamu memaksakan untuk berkomunikasi secara intens di saat dia lagi capek, di saat dia sebenarnya lagi butuh waktu sendiri gitu. Jadi kalau memang situasinya nggak tepat untuk melakukan sesuatu, jangan dipaksakan. Segala sesuatu yang dipaksakan
nggak akan pernah baik, gitu. Aku tahu kamu terkadang seperti itu karena kamu punya harapan, kamu punya ekspektasi. Kedepannya hubungan harus begini, kedepannya hubungan harus begitu. Punya ekspektasi boleh, punya harapan boleh. Tapi ekspektasi kamu atau harapan kamu akan tercapai atau tidak, itu tergantung dari bagaimana kamu menanggapi situasi yang ada sekarang ini. Kalau situasi sekarang ini, kamu menanggapinya secara kurang tepat, ekspektasi kamu akan sulit untuk tercapai atau bahkan tidak tercapai sama sekali. Dengan kamu memaksakan kondisi seperti ini, dia tidak memberikan respon yang positif atau respon yang sesuai harapan kamu. Dan kamu jadi lelah, makin lelah gitu. Tujuan kamu tuh, kamu pengen agar hubungan tuh bener-bener long, stabil gitu. Tapi eksekusinya kurang tepat. Bagaimana kamu menanggapi hubungannya kurang tepat gitu. Tujuan kamu baik, niat kamu baik, kamu serius. Aku bisa lihat itu. Tapi eksekusinya kurang tepat. Niatnya kalau baik tapi eksekusinya kurang tepat sama aja nggak akan berhasil, nggak akan berprogres ke arah yang positif gitu. Jadi lebih sesuaikan bagaimana kamu berkomunikasi atau kamu bertindak dengan situasi kondisi yang ada. Lebih santai aja. Kalau misalnya sekarang ini lagi nggak memungkinkan untuk berkomunikasi secara intens, maka jangan dipaksakan. Maka alihkan fokus kamu ke hal-hal lain, misalnya ke pekerjaan, ke studi, ke keuangan, karir, diri sendiri, hobi, cari kesibukan, dan atau lain-lain. Gitu. Gitu ya, Scorpio. Lalu menyesuaikan sikon itu bukan hanya menyesuaikan sikonnya dia, tapi sikonnya kamu juga. Sikonnya kamu maksudnya apa? Kamu kalau lagi capek, kalau lagi nggak stabil, kalau sikon kamu sedang tidak memungkinkan untuk intens berkomunikasi sama dia, maka jangan dipaksakan juga. Jadi kamu perlu menyesuaikan situasi dan kondisi dari sisi dia dan juga dari sisi kamu. Kalaupun sikon dia tepat untuk kamu ajak ngobrol intens, tapi sikon kamu nggak tepat, entar nggak klop komunikasinya, entar nggak nyambung, entar muncul miskomunikasi, entar hubungan makin berabe atau muncul kerumitan, muncul permasalahan, gitu. Hati-hati di sana. Lebih rileks aja, natural aja untuk menjalani hubungan. Kalau at the moment bisa melakukan ini, lakukan. Tapi kalau at the moment lagi nggak bisa melakukan ini, jangan dilakukan. Sesimpel itu. Gitu. Gitu ya. Oke, Scorpio, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata aku yang menyinggung. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. By the way, ini adalah general love reading. Aku menyediakan personal love reading. Apabila kamu tertarik, kamu bisa cek description box terkait price listnya, atau kamu bisa DM ke admin aku di Instagram aku, nanti kamu akan dilayani oleh beliau. Kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, sistematika, prosedur, dan atau lain-lain gitu ya. Sekali lagi terima kasih Scorpio. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.